semuanya, kami kelompok 5 dari kelas 10 E3. Di video kali ini kami akan membahas tentang virus, yaitu virus HIV ataupun AIDS. Sebelum mulai videonya, ada baiknya kami memberikan nama terlebih dahulu. Nama saya Khaira Rebecca Utahayan. Saya Ciptaila Melani Putri. Saya Rahel Irene Putar. Saya Monika Sintia Putar. Saya Siti Misael. Saya Hana Nenggolan. Saya Aira Devina Nasution. Oke, selamat menyaksikan. Baik, saya akan membacakan ciri-ciri virus HIV. Jadi bagaimana sih ciri-cirinya? HIV memiliki diameter 100 sampai 150 nanometer dan berbentuk sferis atau sferisal hingga oval karena bentuk selubung yang menyelimuti partikel virus atau virion. Selubung virus berasal dari membran sel inang yang sebagian besar tersusun dari lipida. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan tentang struktur virus HIV. Struktur virus HIV berbentuk sferis yang terdiri atas capsid yang terselimuti dengan NO, yang berupa komponen membran dan membran yang berasal dari sel inang. Capsid berbentuk peluru yang terbentuk dari protein P24 dan gen GAP. Capsid berisi dua duplikat utas RNA yang merupakan genom virus. Bagian bawah membran inang yang membentuk capsid terdapat matriks yang membentuk struktur virus yang tersusun oleh protein P17 dan outer core. Permukaan luar membran terdapat envelop glycoprotein yang terdiri atas dua komponen, yaitu GP41 dan GP120. Komponen GP41 merupakan protein dari membran dan bagian eksternalnya terikat protein GP120 secara non-kovalan hidrofobik. Unit GP41 dan GP120 terdapat pada permukaan virus dalam bentuk primer dan berperan dalam dinding dan fungsi virion pada sel target. Ini saya akan membahas cara reproduksi virus HIV. HIV menggunakan materi genetikanya RNA untuk bereproduksi dengan membajak mesin genetik sel inang. Dengan melakukan itu, dia dapat menghasilkan banyak salinan dari dirinya sendiri. Prosesnya yang disebut virus uncapping mengharuskan lapisan pelindung yang mengelilingi RNA dihancurkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai masa inkubasi dalam virus HIV. Secara umum, masa inkubasi diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan mikroorganisme dari mulai masuk ke tubuh hingga menimbulkan gejala klinis atau sakit. Secara lebih spesifik, masa inkubasi HIV berarti waktu yang dibutuhkan HIV yang masuk ke dalam tubuh atau paparan hingga menimbulkan gejala awal dan terdeteksi melalui pemeriksaan. Masa inkubasi HIV adalah 2-4 minggu. Jadi diperlukan waktu 2-4 minggu bagi HIV yang masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala awal. Masa inkubasi ini sangat penting diketahui guna mendeteksi penyakit HIV secepat mungkin dengan hasil akurat yang lebih diandalkan. Beberapa orang ingin melakukan tes HIV secepat mungkin, namun untuk mendapatkan hasil tes yang akurat maka ada waktu-waktunya. Terkait dengan tes HIV ini, ada istilah masa inkubasi HIV yang lebih detail, yaitu window period. Window period HIV adalah waktu antara terpapar HIV hingga hasil tes yang dilakukan dapat memberikan hasil yang akurat. Jika seseorang masih berada pada masa window period, maka hasil tes yang dilakukan pasti negatif. Sedangkan ia sebenarnya sudah tertular dan dapat menularkan ke orang lain. Itu saya dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala virus HIV. Nah, gejala di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu infeksi HIV akut. Gejala pada tahap ini itu muncul 2-4 minggu setelah orang tersebut terkena virus. Gejala-gejala tersebut antara lain demam hingga menggigil, muncul ruang pada kulit, muntah, nyeri pada otot dan sendi, pembekakan kelenjar pada getah bening, sakit kepala, sakit perut, dan juga sakit tenggorokan. Pada tahap kedua, yaitu infeksi HIV kronis atau masa laten. Nah, pada tahap ini tuh virus tersebut sudah merusak daya tahan tubuh. Munculnya beberapa bulan setelah orang tersebut terkena virus. Gejala-gejala tersebut antara lain berat badan menurun, keringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah,
herpes Jasper, sakit kepala, dan juga suka kelelahan. Pada tahap ketiga yaitu AIDS, merusak sistem kekebalan tubuh. Gejala-gejala tersebut antara lain berat badan menurun, berkeringat, bercak putih pada lidah, mulut, kelamin, dan juga anus, bintik ungu di kulit, demam lebih dari 10 hari, diare kronis, infeksi jamur, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan juga kebingungan, mudah lelah dan berdarah, mudah lelah, marah, depresi, dan juga sesak nafas. Oke, saya akan menjelaskan cara penanganan pertama untuk penyakit HIV. Penyakit HIV sendiri ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun untuk memperlambat bertambah parahnya penyakit tersebut hanya bisa meminum obat dan obat yang disarankan ialah obat PrEP. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara mencegah virus HIV atau AIDS. Di sini ada 8 pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama itu melakukan hubungan seksual yang aman. Yang kedua, menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain. Yang ketiga, menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Yang keempat, melakukan sunat untuk pria. Yang kelima, menghindari penggunaan obat-obatan yang terlarang. Yang keenam, penggunaan antiretroviral. Yang ketujuh, rutin melakukan screening HIV. Yang kedelapan, terbuka dengan pasangan.